Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muslihin, saya berasal dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Negeri Malang, angkatan 2019. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa atau mari kita diskusikan dengan tema latihan kekuatan. Oke, apa sih latihan kekuatan itu tadi? Nah, kita harus mengetahui ya bagaimana latihan kekuatan pada diri seseorang, mau atlet maupun seorang pelatih atau calon pelatih yang ingin menyampaikan atau mempraktekkan bagaimana latihan-latihan untuk menunjang kekuatan daya tahan pada seorang atlet maupun orang-orang yang ingin memiliki kekuatan pada tubuhnya yang sangat meningkat. Oke, sebelum kita memasuki dalam materi kekuatan, kita harus mengetahui apa saja jenis-jenis pada latihan kekuatan itu sendiri. Ada 3 macam atau 3 jenis pada latihan kekuatan sendiri. Yang pertama adalah isometric training, yang kedua adalah isotonic training, yang ketiga adalah isokinetic training. Oke, kita masuk dalam jenis latihan kekuatan yang pertama, yaitu isometric training. Nah, apa sih isometric training tadi? Isometric training adalah kontraksi di mana otot-otot tidak memanjang atau memendek sehingga tidak tepat sesuatu gerakan yang nyata, tetapi dalam otot ada pergerakan atau tegangan dan tenaga pada otot di dalam tersebut berubah menjadi kekuatan yang lebih panas, energi panas, yang dimana dalam contohkan yaitu gerakan statis, pemanasan statis, dan juga bisa melakukan dorongan pada tembok menggunakan tali tampar, tali karet maksud saya, dan juga pada latihan yoga maupun membela diri sendiri, dan kekuatan daya statis atau kelenturan pada otot, daya tarik yang sangat nyata pada pergerakan bahkan dalam persendian pada seseorang. Nah, dalam latihan isometric training ini sendiri meningkatkan daya tahan otot-otot dan membuat mereka lebih fleksibel untuk tekanan dan rangsangan terutama yang sangat besar yang pada diri tubuh manusia maupun atlet terutama yang paling pokok. Nah, fokus pada latihan isometric training ini adalah pada penekanan, penarikan maupun penahanan pada tubuh seorang yang akan dilatih maupun pada saat orang yang latihan. Nah, masuk ke dalam yang jenis kedua yaitu isotonic training. Nah, apa sih isotonic training itu sendiri? Ketegangan atau bobot yang sama berkembang secara konstan seiring dengan perubahan panjang otot yang terjadi. Nah, pada isotonic training ini dibagi menjadi 2 jenis, di mana gerakannya ada gerakan kontraksi isotonik konsentrik maupun gerakan isotonik eksentrik. Nah, pada pergerakan isotonic training ini sendiri terjadi saat gerakan berjalan, berlari, melompat-lompat dan sejenisnya yang dapat mendukung pergerakan isotonic training sendiri. Nah, perbedaan dari isotonic kinetik maksud saya isotonik konsentrik dan isotonik eksentrik itu, yang pertama, kalau konsentrik itu otot lebih pendek pergerakannya, sedangkan yang eksentrik otot lebih memanjang. Contoh pada latihan ini juga bisa salah satu latihan mengangkat dumbbell. Nah, itu yang kedua ya. Ada beberapa yang kita sebutkan latihan gabungan yang dimana itu dinamakan isokinetic training. Isokinetic training tidak dapat digabungkan atau gabungan dari latihan isometric training dan isotonic training. Otot mengalami kependekan ya teman ini ya. Menggabungkan manfaat dari latihan yang saya sebutkan tadi, yang pertama isometric training dan juga isotonic training, tanpa kekurangan sedikit apapun dari kedua jenis latihan yang tadi ya. Meningkatkan kecepatan, kelincahan, dan kemampuan yang pada diri seorang dalam menunjangnya. Nah, dari ketiga tadi ada beberapa latihan yang dapat kita lakukan atau dapat kita sebutkan, yaitu plyometric training. Nah, apa sih plyometric training sendiri? Plyometric training adalah bentuk latihan explosive power dengan karakteristik menggunakan kontraksi otot yang sangat kuat dan cepat dengan intensitas yang sangat tinggi maupun rendah. Dan ada beberapa latihan intensitas sangat tinggi itu tadi, yaitu dengan jenis lompat jauh, lompat tinggi, lempar berat yang sangat beban ya pertama, dan juga intensitas pada rendah. Kalau intensitas rendah sendiri kita harus mengetahui contoh-contohnya, yang terutama skipping, rope jump, lompat rendah, langkah pendek, teman pada kebalikannya pada gerakan tadi. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana apa saja sih jenis latihan itu sendiri, kita harus juga mengetahui latihan-latihan yang lainnya. Yang terutama kita harus menyesuaikan beban dengan tujuan yang akan kita inginkan. Yang kedua, menggunakan peralatan atau alat-alat yang ada pada tempat kebugaran jasmani ya.
lebih tepatnya itu ya. Dan juga ya peralatan yang ada di dalam rumah kita masing-masing bisa menggunakan membuat alat-alat sendiri untuk menunjukkan progresif berat atau volume yang akan kita lakukan pada saat latihan ya. Nah, kita harus memperhatikan bagaimana saja kita harus mengetahui posisi-posisi dengan daya tahan tubuh kita dan kekuatan diri kita masing-masing, terutama pada tingkatan otot ya. Dan juga yang ketiga, kettlebell training. Nah, pada kettlebell training ini adalah menggunakan di mana seperti peluru meriam itu digunakan pada latihan bisa pada layangan dan juga pada kekuatan kaki, karena ini menggunakan beban di mana kekuatan dan juga pada lengan tadi kita menggunakan bola meriam atau bisa disebut kettlebell training ke suspension training. Nah, kita sudah mengetahui bagaimana apa saja jenis-jenis juga latihan dan juga latihan yang lainnya juga. Kita juga mengetahui apa saja sih faktor yang mempengaruhi kekuatan otot pada manusia, terutama pada atlet, dan juga pelatih harus memperhatikan bagaimana faktor-faktor apa saja yang harus kita ketahui pada latihan atau pada saat memberikan latihan pada atlet. Yang pertama, paling penting, ukuran otot. Kita harus mengetahui ukuran otot secara sebelum melakukan latihan maupun sesudah latihan pada orang yang kita latih maupun orang yang berlatih kekuatan pertama ya. Dan yang kedua yaitu jenis kelamin. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman, sangat sekali karena di mana laki-laki dengan perempuan memiliki daya tahan atau kekuatan massa ototnya masing-masing kan ya. Dan tidak terpungkiri pada kekuatan daya rendah atau power otot pada laki-laki itu lebih besar daripada perempuan. Nah, kita harus memperhatikan itu tadi, di mana beban yang diberikan pada seorang laki maupun perempuan itu berbeda, harus diperhatikan. Dan yang ketiga, kita harus mengetahui umur yang kita berikan, umur berapa saja, dan kita tidak boleh gegabah atau tidak boleh salah dalam memberikan latihan kekuatan pada atlet seorang manusia, terutama laki-laki dan perempuan. Nah, pada umur sendiri itu ada pembagian itu sendiri yang saya tahu ya. Pasca pubertas, pas sebelum pubertas, pasca pubertas, dan juga pada saat maksimal atau sudah pada tingkat spesialisasi. Nah, pada sebelum pubertas kita harus mengetahui bahwa dia umur berapa sih, dan dia harus mengetahui apa aja, ini latihan apa sebagai pengenalan saja atau informasi pedagodik ya, pendidikan dalam pendidikan, mendidik dia ini apa saja, ini harus gini, ini nanti kalau udah pada waktunya dia harus bisa menggunakan gitu ini pada pubertas, dan juga pasca pubertas mulai melakukan gerakan-gerakan yang dimana itu dapat menimbulkan kekuatan atau massa otot pada manusia, meningkatkan massa otot pada atlet yang terutama, dan juga orang-orang yang menginginkan kekuatan yang sangat maksimal. Kekuatan itu sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia ya terutama. Dan yang terakhir, kekuatan kita harus memastikan ada bagian-bagian sendiri ya, yaitu dengan kepala biasanya tidak terlalu diperhatikan juga sih pada kekuatan yang juga ya. Dan juga kita harus memastikan ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Nah, ekstremitas atas itu yang terdiri dari badan, tangan, lengan, dan juga perut, beratas dari perut sampai ke atas. Sedangkan ekstremitas bawah itu memperhatikan kekuatan pada kaki, bahu, dan yang bawah pada bagian tubuh manusia ya. Pertama, ada beberapa jenis latihan yang diberikan pada latihan ini. Ada banyak sih, ada bisa pada lengan, push up, sit up, back up, pull up. Dan itu ketika tidak melakukan atau tidak menggunakan alat-alat pada kebugaran jasmani, menggunakan berat badan sendiri ya. Dan juga ekstremitas bawah kita bisa menggunakan, kalian juga bisa menggunakan atas ya. Kalau bawah itu bisa squat akan banyak jenisnya tuh, seperti model banyak sih ya juga ya. Ada untuk meningkatkan kekuatan kaki, bahu pertama itu ya. Dan juga kita harus kuat pada saat melakukan gerakan. Nah, di mana kita harus menyesuaikan apa saja spesialisasi yang dapat menunjang kekuatan pada atlet, dan itu dapat dikatakan bisa berpengaruh besar terhadap kekuatan yang dimiliki oleh seorang atlet. Dan kita sebagai pelatih harus mengetahui hal tersebut ya, dan jangan salah memberikan pengertian atau terutama pada atlet sendiri ya. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman,
karena ada banyak hal yang perlu dibahas dalam kegiatan latihan ini. Nah, untuk yang terakhir kalinya saya simpulkan bahwasanya yang pertama, latihan isometrik training itu sendiri digunakan untuk untuk merehabilitasi area yang pasca terluka. Nah, dan sedangkan latihan isotonik digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan otot secara umum, yang pastinya itu ya. Dan yang terakhir kalinya, latihan isokinetic training itu dapat digunakan atau cocok digunakan untuk tingkat kecepatan gerak ekstrim atau daya ledak power pada atlet, maupun jika kita ingin melakukan latihan kekuatan otot harus memperhatikan semua tadi yang saya sebutkan. Nah, kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari teman-teman. Jika ada koreksi bisa komen di bawah ini. Jangan sungkan-sungkan, kita diskusi bareng bagaimana benarnya pada latihan kekuatan seseorang itu tersebut ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalam.